Sobat Sehat Apoteku, selamat datang di podcast Apoteku, yang mana kita akan membahas seputar informasi obat dan kesehatan. Saya sendiri, Vida Devi, akan memandu podcast kita kali ini, yang mana bertemakan tentang MAH. Nah, Sobat Sehat Apoteku, pernah nggak sih ngerasa perutnya itu suka sakit, mual, ataupun suka kembung? Padahal kalau kita telusuri lanjut, teman-teman sering nggak sih nge-skip ataupun menunda makan siang ataupun jadwal makan yang harusnya memang waktunya untuk makan. Nah, pastinya di topik kali ini saya bersama dengan narasumber yang akan membahas lebih dalam lagi seputar MAH. Menunggu lebih lama lagi, yuk kita sambut saja narasumber kita. Halo Sobat Sehat Apoteku, perkenalkan saya Indah Apoteker di Apoteku nomor 31 Jatuh. Salam kenal. Halo Kak Indah. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Sangat baik. Syukur ya Kak ya, sangat baik di tengah kondisi cuaca yang pancaroba ini ya kan Kak? Banyak banget pasien-pasiennya ke apotek pada sakit karena musimnya udah berubah-ubah banget. Iya, jadinya kan kita sendiri pun juga harus jaga daya tahan tubuh. Kakak juga nih. Yes, jadi harus tetap minum vitamin ya guys. Iya, sebagai jangan sampai yang ngasih malah sakit. Ngomong-ngomong nih Kak, apalagi kan kita nih Kak sama-sama mungkin jadwalnya padet ya. Yes. Sering nggak sih Kak kalau kita kayak nge-skip jadwal makan gitu kan? Iya benar-benar banget. Jadinya kondisi perut kita juga kayak suka nggak enak, kembung, terus suka mual juga. Nah, sebenarnya kalau pengertian dari MAH secara medis itu gimana Kak? Dan kenapa bisa terjadi? Oke. Jadi MAH secara medis itu istilahnya gastritis. Jadi adanya inflamasi atau peradangan di dinding lambung. Nah, peradangan sama iritasinya itu dikarenakan adanya peningkatan asam lambung, tapi hanya di sekitaran lambungnya itu saja. Nah, dari iritasi atau peradangan lambungnya itu yang menyebabkan adanya kondisi, kalau pernah dengar dispepsia. Jadi kondisi tidak nyaman pada perut seperti kembung, mual, muntah, atau bahkan nyeri pada ulu hati. Berarti dengan iritasi di lambung itu pasti nggak bisa kita anggap sepele ya Kak ya? Benar. Mungkin dari kita suka keliru nih Kak, perbedaan dari MAH dan juga GERD. Ini sebenarnya perbedaannya kayak gimana Kak? Oke, kalau misalkan MAH itu yang kayak saya bilang tadi itu gastritis, itu hanya di sekitaran lambung kondisinya, peningkatan asam lambungnya yang menyebabkan iritasi. Tapi kalau GERD, gastroesophageal reflux disease, itu tuh peningkatan asam lambung sampai ke kerongkongan. Jadi mungkin Sobat Sehat pernah ngerasain peningkatan asam lambung itu sampai bikin dada itu, karena gejala gini, dada itu terasa terbakar kayak heartburn, atau kayak ada yang mau keluar dan panas di tenggorokan. Nah, itu gejala GERD. Jadi sampai ke kerongkongan dia. Berarti kalau gejala GERD itu lebih parah ya daripada MAH ya? Yes. Mungkin kita sering dengar ya, kalau misalnya MAH itu kambuh, itu sebenarnya boleh nggak sih kita langsung makan atau nunggu jeda beberapa saat dulu untuk kondisinya biar bisa lebih baik lagi? Kalau misalnya kondisi MAH itu disarankan makannya sedikit demi sedikit, cuma sering. Kisaran mungkin di 5-10 menit jedanya. Memang sih agak PR banget, cuma ya kalau misalkan langsung dalam porsi yang banyak, itu sama dengan memicu peningkatan asam lambung kembali, jadi nggak akan sembuh-sembuh gitu. Tapi sebelum konsumsi makanan itu, tentu saja kita harus minum obatnya dulu, biar nggak muntah nantinya. Berarti nggak bisa langsung ya Kak ya, harus ada jeda dulu waktu, terus baru kalau udah kita langsung makan. Oke. Mungkin dari kita juga nih Kak, lebih banyak yang familiar kalau MAH itu terjadi karena telat makan. Sebenarnya ada nggak sih faktor pemicu yang lain kenapa kita bisa MAH-nya kambuh nih? Apakah dari pola makan atau lifestyle atau bahkan karena faktor stres? Jadi ketiganya masuk banget ya Kak ya? Iya. Yang pertama itu pola makan, of course, telat makan. Yang harusnya jam kita makan jam 10 atau jam 8 pagi deh sarapan. Oh, kita baru makan jam 12 siang. Itu sering terjadi banget. Dan ujung-ujungnya apa? Perutnya kembung, mual, muntah, ya kondisi dispepsia pasti muncul. Yang pertama. Yang kedua itu udah pola makannya salah, makanannya pun salah. Makanan pedas, asam, terlalu berbumbu, itu tuh dan juga gini, biasanya Gen Z zaman sekarang tuh harus kayak of course aku harus minum kopi setiap hari. Kafein itu Kak, itu pemicu asam lambung banget. Bagi kalau Kakak telat makan, terus ditambahin sama kafein dulu baru makan, wassalam udah. Masih naik asam lambungnya. Ada suatu hormon yang namanya hormon gastrin. Jadi dia ngeproduksi asam lambung. Jadi ketika stres itu bakal micu si gastrin ini untuk kayak jor-joran untuk memproduksiin asam lambung. That's why stres itu bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Memang pikiran itu sangat penting ya Kak, meskipun ya
makanan dan juga pola lifestyle itu memang termasuk ya pemicunya gitu. Kalau dari sakit mah ini Kak ya, ini apakah bisa sembuh total atau kontrol aja nih biar mahnya itu nggak kambuh-kambuh lagi? Medisnya sih bisa sembuh ya untuk mah. Cuma ya balik lagi dari diri sendiri. Apakah mau konsisten untuk perubahan pola makan, pola lifestyle-nya itu. Kalau misalkan memang tetap masih pola makan yang gak bagus dan lifestyle juga gak bagus ya percuma juga minum obat kan kekambuhan gitu. Gantung juga dengan lifestyle. Iya. Kalau misalnya lifestyle juga masih berantakan, pasti kamu juga akan tetap ya Kak ya. Betul. Meskipun udah diwanti-wanti nih, dicegah dengan makanan dan juga obat, tapi tetap aja. Apa sih Kak tanda-tanda fase ketika mahnya itu udah kambuh, cuma ini sudah masuk ke fase serius? Itu tidak hanya ditangani mandiri aja, tapi harus ditangani ke dokter. Oke. Itu tuh di mana adanya muntah darah. Itu berarti lambungnya udah benar-benar luka parah banget sampai ada pendarahan. Pertama di muntah darah atau dibuang air besar ya. Ada darahnya bisa jadi kayak gitu atau di mimisan. Karena pendarahan itu bisa dari mana aja. Itu pertama. Yang kedua feses yang berwarna hitam. Yang ketiga itu nyeri pada bagian perut bawah. Tapi itu secara kontinu. Jadi terus-terusan nyeri walaupun kita udah minum obat. Itu bahaya banget. Ternyata gejalanya yang awalnya cuma sakit perut biasa, kembung, tapi malah bisa sakit terus-menerus ya. Bahkan bisa keluar darah saat buang air besarnya. Nah, jadinya kalau misalnya nih ada seseorang yang emang sering Kak minum obat kambuh. Nah, untuk mencegah biar mahnya itu nggak kambuh tiba-tiba. Ini secara jangka panjang efeknya akan seperti apa Kak? Oke, jadi biasanya kalau misalnya mah itu nama obatnya itu untuk terapi pertama itu pasti antasida dikasihnya untuk menetralkan dulu asam lambungnya. Jadi kalau dari dokter biasanya langsung mengkombinasi dengan golongan PPI namanya proton pump inhibitor. Contohnya kayak omeprazol, lansoprazol, esomeprazol gitu. Cuma untuk penggunaan PPI ini harus dalam pengawasan dokter. Jadi penggunaan PPI dalam waktu jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun itu berpotensi menyebabkan kekurangan kita vitamin B12. Itu karena mekanismenya adalah asam lambung itu melepas vitamin B12 dari makanan. Jadi kalau misalkan asam lambungnya rendah, otomatis B12-nya itu nggak bisa secara maksimal untuk dilepas dari makanan. Sehingga kita nggak mendapatkan vitamin B12 secara maksimal dari makanannya itu. Gitu. Jadi usahakan kalau penggunaan PPI seperti omeprazol, lansoprazol, dan lainnya, itu harus tetap dalam pengawasan dokter dan tetap dikontrol ke dokter. Gitu. Meskipun juga rajin, juga kita harus memperhatikan apakah sudah sesuai dengan anjuran dokter ataupun nanti takutnya kita overdosis juga ya Kak. Malah sakitnya juga merembet ke penyakit lain. Ya, terakhir nih Kak Indah, bisa kasih tips and trick nih untuk teman-teman, untuk sahabat sehat Apoteku yang meskipun kegiatan yang mereka punya itu padat ya jadwalnya dari pagi sampai sore, tapi tetap nih bisa jaga pola makannya. Lebih ke jendela makannya sih. Jadi di pagi hari itu usahakan sarapan. Kalau kayak buah itu boleh pisang, itu tinggi serat. Atau misalnya nggak ada buah nih, istilah kita harus stok roti. Misalnya kita harus makan roti, setidaknya untuk pagi kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, kalau misalkan memang jam makannya baru bisa di jam 10, nggak apa-apa. Yang penting paginya itu udah terisi. Jadi pola makannya harus bagus. Yang kedua, di lifestyle. Jadi pola tidurnya usahakan minimal 8 jam. Lalu juga yang ketiga, kurangi stres. Ya susah sih ya, karena kita juga bekerja, tapi usahakan afirmasi positif lah istilahnya. Jadi stres itu akan berkurang. Dan selanjutnya itu lebih ke kurangin kafein Kak. Gen Z sekarang memang tiap hari kafein kan. Agak kurangin sehari cukup 1 kali mungkin ya. Jangan sehari 2 kali, nanti kasihan lambungnya. Karena minum kafein itu juga ada sambungannya nih Kak dengan begadang, kan orang pengen begadang karena mau minum kopi. Betul. Nah itu ada kebiasaan yang sepele itu malah kalau dilakukan secara terus-menerus malah juga berdampak buruk nih buat kita ya Kak ya. Apalagi kan kondisinya kita misalnya masih muda tapi iya udah jompo ya namanya ya. Oke nih Kak Indah, terima kasih banget nih Kak ya udah menjadi narasumber kita di episode kita kali ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat sehat Apoteku yang udah pantengin episode kita dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa stay tune Apoteku Official dan subscribe YouTube-nya. Saya Vidya Devi, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!